Mereka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Sofia Tias dari kelas 10 TP1 selaku moderator. Saya Rizky Blensa dari 10 TKP2 sebagai tim pro. Saya Rizky pertama dari 10 TKP2 dari seorang menengah. Saya Abdul dari kelas 10 TP1 selaku tim kontak. Baik, selamat sore pemirsa. Selamat datang di debat panas kita hari ini. Topik kita itu adalah organisasi toleransi beragama di era digital. Langsung saja kita mulai dari kubu pro dulu. Silakan sampaikan argumen untuk Anda. Terima kasih. Di era digital ini, informasi menyebar begitu cepat. Jika kita menanam nilai toleransi sejak dini, hoaks dan ujaran kebencian akan merajalela. Memecah belah bangsa di dunia maya sama pentingnya di dunia nyata. Kita harus aktif melawan intoleransi online. Poin yang menarik. Sekarang giliran kubu kontra. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, Dewan Moderator, saya setuju bahwa hoaks dan ujaran kebencian itu berbahaya. Tapi toleransi bukan berarti kita harus menerima semua yang bertentangan dengan agama kita. Ada batasan-batasan yang jelas. Kita harus cerdas memilah dan memilih. Jangan sampai toleransi justru menggerus akidah kita. Argumen yang kuat. Kubu penengah, silakan berikan pandangan Anda. Baik. Era digital ini memang penuh tantangan. Algoritma media sosial kembali memperkuat ekspor model di mana orang hanya terpapar pada pandangan yang sama dengan mereka ini. Bisa memperburuk polarisasi. Solusi kita harus tingkatkan literasi digital, mengajarkan cara berpikir kritis dan mendorong dialog yang konstruktif. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kubu pro, bagaimana cara Anda mengukur keberhasilan kampanye toleransi di dunia maya? Kita harus mengukur dari penurunan kasus ujaran kebencian, peningkatan instalasi positif antara kelompok agama, dan perubahan persepsi masyarakat terhadap isu-isu toleransi. Kita juga bisa memanfaatkan data analitis untuk melihat tren dan pelaku perilaku online. Kubu kontra, bagaimana Anda menyikapi konten-konten yang dianggap menghina agama di media sosial? Baik, cara saya menyikapi konten-konten yang dianggap menghina agama di media sosial adalah dengan kita harus melaporkan konten-konten tersebut kepada pihak berwajib. Kebebasan berekspresi ada batasannya. Jangan sampai kebebasan ini justru digunakan untuk menghina dan merendahkan agama lain. Kita juga harus aktif memberikan edukasi dan klarifikasi kepada masyarakat. Baik, kubu penengah, bagaimana cara kita menyeimbangi antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di era digital? Baik, ini memang dilema solusinya. Kita harus memiliki regulasi yang jelas dan adil yang melindungi hak semua pihak. Selain itu, kita juga harus mendorong regulasi di kalangan penggunaan media sosial. Kesadaran dan tanggung jawab individu sangat penting. Waktu kita semakin menipis. Kubu pro, silakan berikan pernyataan penutup Anda. Toleransi adalah investasi masa depan. Dengan toleransi, kita bisa membangun Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera. Mari kita jadikan era digital ini sebagai wahana untuk mempererat persatuan, bukan untuk memperdalam perpecahan. Kubu kontra, silakan. Baik, Dewan Moderator, toleransi itu penting, tapi jangan sampai kebablasan. Kita harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita. Mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran, bukan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian. Baik, kubu penengah, silakan berikan kesimpulan Anda. Oke, toleransi di era digital membutuhkan pendekatan yang holistik. Kita harus meningkatkan literasi digital, mendorong dialog yang konstruktif, dan memiliki regulasi yang adil. Yang terpenting, kita harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam diri kita masing-masing. Debat yang sangat menarik. Terima kasih kepada para penulis dan pemirsa di rumah